Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ila khadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa naqusan la ruhi arsatal bandari Sinuruddin Arnairi wa mu'allimina wa masyayihina syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rukun puasa yang nomor 2 yaitu mencegah dari yang membatalkan puasa. Nah, di antaranya mencegah dari yang membatalkan puasa, kalau dalam bahasan di Sabilal Muhtadin yaitu memasukkan ain atau sesuatu ke rongga. Nah, rongga di sini bimakna lubang. Dalam bahasan ini diantaranya adalah rongga bisa jadi kayak makan, minum dan seterusnya, dan memasukkan ke rongga bisa jadi kayak air ataupun di rongga telinga, air ke lubang hidung dan seterusnya. Jadi kayak diantaranya yang membatalkan wudu, membatalkan puasa adalah memasukkan ke rongga. Dan tidak semuanya pula yang masuk ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Jadi karena adanya sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini kita bahas di halaman 137. Di halaman 137 yang di tengah, dan demikian lagi. Yang di tengah ya, 137. Dan demikian lagi, tiada batal puasa dengan sebab mandi. Dan demikian lagi, tiada batal puasa dengan sebab mandi. Dan jika meresap air kepada batinnya atau ke dalamnya, daripada segala lubang pohon, rumah dan rambut sekalipun. Jadi resapan air ke tubuh kita itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Maksudnya seperti itu. Di ain di sini bisa berupa air. Karena tiada sampai ia kepada rongganya. Karena tiada sampai ia kepada rongganya daripada lubang yang terbuka. Air yang meresap mungkin lewat kulit, nah itu tidak membatalkan wudu karena air tadi tidak sampai ke rongga tubuh kita. Dan tiada makruh bagi yang puasa mandi dan berminyak
Berminyak di sini adalah pakai minyak rambut. Minyak rambut, minyak tadi bisa jadi meresap ke pori-pori kepala kita. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Dan bercelak, hanya yang demikian itu khilaful aula, artinya menyalahi yang terutama. Maka yang terutama bagi yang puasa, bahwa jangan ia mandi dan berminyak dan bercelak, karena pada mazhab Imam Malik, jadi menurut mazhab Imam Malik batal puasa dengan bercelak. Jadi menurut mazhab Maliki bercelak membatalkan puasa. Dan lagi akan datang perkataannya bahwasanya jika termasuk air ke dalam rongga, jika air masuk ke dalam rongganya daripada lubang yang terbuka, air masuk ke dalam rongganya daripada lubang yang terbuka seperti telinganya. Jadi lubang telinga kan selalu terbuka. Kalau air masuk ke dalam lubang telinga tatkala mandi menyelam, air masuk ke dalam lubang telinga, karena mandi tadi karena menyejukkan badan, jadi mandi menyelam karena menyejukkan badan, lalu air tamak ke telinga, batalah puasanya dengan dia. Dan tiada batal puasa dengan berbuang darah. Jadi nak batal puasa dengan berbuang darah, dengan berbantek atau berbekam. Jadi barangkali karena tubuh tidak nyaman lalu berbekam itu mengeluarkan darah, seperti itu tidak membatalkan puasa. Pun tadi keluar dari tubuh orang tersebut. Tetapi terutama janganlah ia berbuang darah, tapi sebaiknya usah berbuang darah atau berbekam di waktu puasa. Alasannya karena yang demikian itu melemahkan badannya. Jadi melemahkan badan, dengan keluarnya darah. Jadi tidak masalah karena tubuh tidak nyaman, cuman jadikan lemas ya, tubuh jadi lemah di siang hari. Jadi pembahasan adalah di siang hari. Dan jika keluar dubur yang berpenyakit bawasir atau ambeien, jadi umpama orang mempunyai penyakit ambeien ataupun bawasir, kalau berak kadang-kadang duburnya keluar, seperti itu permasalahan, maka tiadalah batal puasanya dengan memasukkan dia, jadi dimasukkan lagi. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Atau termasuk ia dengan sendirinya. Jadi setelah basuk burit ataupun setelah berak, ya dengan sendirinya masuk, karena sangat hajatnya. Jadi kadang-kadang penyakit seperti ini kan ada di sebagian masyarakat, jadi termasuk tidak membatalkan wudhu, hajatnya kepada memasukkan dia.
dan wajib membasuh duburnya daripada cemer atau kotor. Jadi setelah buang hajat, hadas besar tadi seperti itu, dimasukkan lagi atau dia dengan sendirinya bisa masuk. Nah, cuman wajib membasuh duburnya dan lendir yang ada padanya, jika tiada memberi madorot akan dia, jadi termasuk tidak membatalkan sholat puasa maksudnya. Dan demikian lagi tiada batal puasa, jadi tidak batal puasa jika termasuk lalat atau nyamuk kepada batin mulutnya. Jadi mungkin tengah hari istirahat siang, tidur siang, lalu ada nyamuk ataupun lalat masuk ke dalam mulut, jadi tidak membatalkan puasa dengan sebab masuknya lalat atau nyamuk ke dalam mulutnya, maka janganlah dikeluarkannya. Jadi udah masuk lalat seperti itu, dalam bahasan kitab Sabilal Muhtadin, nusa dikeluarkannya akan dia. Jadi alasannya tidak dikeluarkan, khawatir kalau dikeluarkan itu kan menjadikan semacam muntah. Nah, muntah itu adalah termasuk yang membatalkan puasa. Dan jika lain, kalau lalat tadi itu setelah masuk ia keluar sendiri, itu berbeda permasalahan. Dan jika dikeluarkannya akan dia, dan jika dikeluarkannya lalat setelah masuk ke mulut lalu sampai ke tenggorokan terus, jika dikeluarkan, dipaksa keluarkan, batallah puasanya, malah batal puasanya. Alasannya karena yang demikian mengeluarkan lalat atau nyamuk yang masuk ke mulut lalu lanjut sampai ke perut, karena yang demikian itu jumlah atau termasuk daripada menyengaja mutah. Jadi sama dengan disengajanya mutah, biar keluar semacam muntah-muntah. Nah, menyengaja muntah. Dan adalah kebanyakan manusia dan kebanyakan manusia yang termasuk lalat ke dalam perutnya, sebagian orang dan bahkan mungkin banyak, kalau ada lalat masuk ke dalam perutnya seperti tadi, tatkala ia puasa, ketika puasa bersungguh-sungguh ia pada mengeluarkan dia, jadi sampai kebenar mengeluarkan lalat yang udah masuk ke dalam mulut ataupun nyamuk yang sampai ke dalam perut. Lalu bagaimana caranya agar barang tadi dikeluarkan lagi dari mulutnya sehingga terjadi muntah. Nah, muntah tersebut itu menjadikan batal puasanya pada mengeluarkan dia, maka yaitu khotok atau salah. Tetapi jika takut ia mandorot, jadi kalau khawatir lalat tadi itu menjadi mandorot seperti yang mengharuskan tayamum, jadi kalau khawatir mandorot karena lalat masuk ke dalam perut tadi, takut mandorot seperti mengharuskannya tayamum, harusnya tayamum dalam bab wudhu karena darurat seperti tadi, maka bolehlah baginya mengeluarkan dia. Jadi boleh tahu-tahu mengeluarkan dia, dan wajib atasnya, dan wajib orang yang mengeluarkan seperti itu tadi mengkodok puasanya. Jadi mengkodok puasanya kalau memang khawatir darurat ataupun khawatir sesuatu madorot, maka orang tadi wajib mengkodok puasa itu. Dan demikian lagi tiada batal puasa termasuk lebu jalan atau debu jalanan. Jadi
kalau mungkin kita dalam perjalanan di tanah mungkin yang berdebu, nah lalu debu tadi itu masuk ke mulut kita ataupun ke dalam hidung kita, termasuk lebu jalan yang suci dan lebu tepung, ataupun mungkin ada tepung, ataupun mungkin biasa ibu-ibu mungkin ngadoni kue, bikin kue, lalu tepung debunya tadi itu masuk ke mulut ataupun ke hidung. Dan lebu tepung tatkala disikai sama ada sedikit atau banyak, baik debu jalanan ataupun tepung tadi masuk ke mulut ataupun hidung, baik sedikit ataupun banyak, karena sukar memelihara atau susah memelihara akan daripadanya, karena sukar memelihara akan memeliharakan daripadanya. Tetapi jika disengaja membukakan mulutnya hingga masuk, tetapi kalau disengaja tepung tadi itu masuk ke mulut, ataupun sengaja debu tadi itu masuk ke mulut, ke dalam mulutnya, maka batalah puasanya. Jadi kalau tidak disengaja tidak batal, tapi kalau sengaja buka mulut lebar-lebar, udah tahu jalan berdebu, sebagian orang mungkin melalui jalan tersebut sehingga berdebu. Nah, debu tadi umpama masuk ke mulut, nah, seperti itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau disengaja biar debu ataupun tepung masuk ke mulut sampai ke rongga, sampai ke perut, nah itu batal. Jika ada lebu itu banyak, jika ada debu itu banyak, dan jika ia sedikit pada uruf itu kebiasaan atau umumnya, maka tiada batal puasanya. Jadi tidak membatalkan puasa. Jadi walaupun tanah berdebu kita lalu entah pakai motor ataupun jalan kaki, kebetulan orang lain ada pakai kendaraan dengan lalu tempat yang sama yang berdebu, lalu masuklah ke mulut, nah seperti itu tidak membatalkan puasa. Kata Shahibul Anwar, pemilik kitab Al-Anwar, dan jikalau dibukakan mulutnya, di dalam air, jadi di dalam air, maka masuk air ke dalam perutnya, batalah puasanya. Jadi mungkin ia mandi di sungai, mulutnya dibuka, lalu air pun masuk ke mulut terus sampai ke perut, nah seperti itu batal puasa. Batalah puasanya karena tiada sukar memelihara daripadanya, karena menghindari air masuk tadi itu tidak sulit, lain dengan debu, menghindari tadi itu lebih sulit daripada air. Dan jikalau dihantarkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan disengaja karena ghorot, kemudian maka ditelannya akan dia dengan lupanya. Jadi lalu diantarkan sesuatu ke mulut, nah, sesuatu tadi dalam bentuk ain tentunya, lalu ditelannya akan dia dengan lupa, tiadalah batal puasanya. Jadi karena lupa tadi itu tidak batal puasanya.
Jadi mungkin kayak semacam disuap ke mulut, diluyum-luyum lalu ditelan, lupa. Nah seperti itu tidak membatalkan puasa. Dan yang meneguh akan dia, kata Darimi, yaitu menurut Imam Darimi, jikalau ada pada mulut seseorang, kalau ada pada mulut seseorang atau hidungnya, jadi jikalau ada di mulut seseorang atau di hidungnya ada air, kemudian maka bersin, lalu ia bersin, lalu turun air ke dalam perutnya. Jadi karena terkasih, air yang ada di mulut ataupun di hidung tadi turun ke perut, masuk ke dalam perut, atau ternaik ia ke dalam otaknya, atau kalau nak turun ke perut, jadi terkasih tadi naik semacam ke arah otak. Jadi rasa di otak tadi tidak nyaman karena menghirup air tadi, dia adalah batal puasanya. Jadi tidak batal puasanya. Dan demikian lagi tiada batal puasa, dan demikian lagi tiada batal puasa sebab merasai makanan dengan lidah. Jadi tidak batal puasanya dengan merasai makanan dengan lidah. Contoh mungkin waktu masak diberi bumbu garam ataupun micin udah cocok napan, nah biasa seperti itu tadi tidak membatalkan puasa. Dan jika sampai rasanya makanan itu kepada rukungnya, sekalipun pun sampai ke rasa tadi sampai ke rukungnya, tapi cuman ngerasa magang, enggak sampai ngaut, nah itu berbeda. Sekalipun karena rasa makanan itu atau sekalipun dari karena rasa makanan itu asar jua, bukan ain. Jadi yang dimaksud rasa di sini adalah berbentuk asar, bukan ain. Kalau ain tadi kan bentuk barang. Jadi yang dibahas di sini rasanya. Jadi rasa setelah biasa lalu dilutah. Jadi rasa tadi lagi ada sampai ke rukung, rasanya itu lagi. Cuman ainnya udah dikeluarkan. Jadi ngasah sikit lalu dilutah. Tapi rasa tadi lagi melekat di lidah ataupun sampai tenggorokan. Nah seperti itu tiada batal. Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab mencium bunga-bungaan. Jadi tidak batal mencium bau-bauan atau aroma bunga-bungaan. Jadi mencium aroma atau asap setanggi. Jadi semacam setanggi itu apa? Semacam untuk orang ibadahnya orang anu itu kan, orang Konghucu. Di yang ada asap seperti itu tercium sampai ke dalam. Nah itu tidak membatalkan puasa. Ataupun mencium bau bunga sampai ke otak, nah itu tidak membatalkan puasa. Atau barang sebagainya. Dan jika sampai bau dan asapnya itu ke dalam otaknya atau ke dalam perutnya sekalipun. Jadi aroma asap
setanggi ataupun bunga tadi sampai ke dalam, sampai ke arah otak baunya, rasanya tadi rasa bau sampai ke dalam, tidak membatalkan puasa. Karena bau asap itu asar jua, jadi asap tadi itu termasuk asar jua, bukan ain pada huruf kebiasaan. Nah, dan itu tentu berbeda dengan orang merokok, itu berbeda dengan orang merokok. Kata Syekh Sibro Malisi, diambil daripada yang demikian itu, bahwasanya tiada batal puasa dengan mengisap asap tembakau. Ada alasan seperti itu menurut Syekh Sibro Malisi, karena asap tembakau itu asar jua, bukan ain pada kebiasaannya seperti asap setanggi jua. Dan adalah Syekh Ziyadi berfatwa, ya, dengan yang demikian itu pada mula-mula kemudian maka dibawa oleh setengah daripada segala murid Syekh akan buluh, lalu dibawakan buluh pengudutan, yaitu atau semacam pipa rokok tembakau, dibawakan semacam pipa rokok tembakau, maka dipecahnya akan dia, buluh-buluh tembakau tadi dipecahnya akan dia di hadapan Syekh itu, dan diperlihatkan akan dia ain, keadaannya yang beku. Jadi di pipa tembakau dibuka, diperlihatkan akan sesuatu yang ada di dalam buluh tersebut atau di dalam pipa tersebut, daripada bekas asap tembakau, serta katanya bagian inilah ain, bukan asar. Jadi setelah dibukakan buluh-buluh asap, ternyata di dalam buluh-buluh tembakau atau pipa orang zaman dulu itu adanya ain tadi adalah bentuknya tembakau. Ain inilah yang menyebabkan membatalkannya puasa. Jadi bukan karena asapnya, tetapi ain atau keadaannya. Jadi sama dengan kayak kita mungkin mencium bau asap, mencium bau makanan. Nah, bau asap orang bakar ataupun orang bakar sampah, itu asap tetap masuk. Nah, itu tidak membatalkan puasa, kata Sibro Malisi, seperti yang dimaksudkan di atas tadi. Tetapi kalau adanya asap tadi, karena adanya jadi asapnya tembakau tadi di asalnya dari pipa tembakau, sehingga ditemukannya diperlihatkannya bentuknya tembakau di dalamnya, maka batal puasanya. Jadi alasan-alasan seperti inilah yang di dalam fikih yang didalami oleh para ulama fikih. Maka rujuklah Syekh itu daripada fatwa, artinya kembali daripada fatwa yang dahulu. Lalu berkata ia, manakala adalah asap tembakau itu ain. Sehingga Syekh tadi yang mengatakan bahwa asap tembakau tadi tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan puasa dengan diperlihatkan seperti itu tadi, maka Syekh tersebut rujuk atau kembalikan fatwanya. Jadi sehingga mengatakan asap tembakau atau asap rokok itu adalah termasuk ain,
batalah puasanya dengan menghisap dia. Jadi batal puasa jadi dengan menghisap tembakau atau menghisap rokok. Jadi setelah diperlihatkan sehingga memberikan kesimpulan bahwa asap rokok yang dimasukkan ke dalam mulut, nah itu termasuk membatalkan puasa. Jadi, dalam kajian fikih memang banyak, mungkin sebagian perbedaan berdasarkan penelitian di awal kadang-kadang berbeda dengan penelitian yang selanjutnya. Jadi yang tadinya mengatakan asap rokok itu tiada membatalkan, tapi setelah diperlihatkan dengan penelitian sehingga mengatakan asap rokok termasuk ain yang membatalkan puasa. Jadi untuk kata Syekh Thaifi tentang tembakau dan seterusnya kita sambung di hari selanjutnya. Mungkin kurang lebih dalam pembahasan di bab puasa kurang lebih seperti ini, dan kita akan tetap membahas tentang puasa, mungkin nanti tentang syarat-syarat orang berpuasa. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mukatahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.